Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya Babang Kapriyono SPDGR CGP Angkatan 7 UPT SMP Negeri 2 Medang Deras Kabupaten Batubara. Saya didampingi pengajar praktik yang sangat andal yaitu Ibu Hotmauli Lumban Raja dan fasilitator saya yang sangat super yaitu Ibu Sinta Damaria Simanjuntak. Ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya yang saya lakukan di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras yang terdiri dari apa yang melatar belakangi, apa tujuan, apa tolak ukur terlaksananya kegiatan aksi nyata, lalu lini masa tindakan yang akan saya lakukan, dan siapa yang mendukung kegiatan aksi nyata. Berikut ini adalah aksi nyata budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras oleh calon guru penggerak 1. Ibu Dewi Sartika, 2. Pak Babang Kapriyono, 3. Pak Muhammad Ibrahim. Mohon Bapak dan Ibu guru sekalian memberikan waktunya karena untuk beberapa saat ke depan ini kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh calon guru-guru penggerak kita yang ada di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Kita sikapi dengan positif supaya kita dapat menerapkan budaya positifnya di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kami akan berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak untuk memaparkan budaya positif yang akan diterapkan di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Kepada Bapak dan Ibu guru kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Rati yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah. Nampaknya dari suaranya sudah makan siang ya gurunya. Baik Bapak Ibu guru, agar kegiatan kita berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin Pak Prapto bisa memimpin doa. Kepada Pak Prapto saya persilakan ke depan untuk memimpin doa. Silakan Pak.
Sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Prapto yang telah memimpin doa. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita buat brief dulu seperti biasa yang sering dilakukan di berbagai kegiatan. Kalau saya mengatakan gajah, maka jawabnya adalah kalau saya mengatakan gajah. Gajah besar, ya gajah besar, semut kecil, manusia, iya, hewan, tidak. Oke, bisa sama-sama ya, Bapak Ibu kita coba ya. Semut besar, semut kecil, gajah besar, manusia, iya, hewan, tidak. Ya bisa? Bisa ya Bapak Ibu, kita ulangi bersama-sama. Gajah besar, fokus. Kita ulang ke awal ya. Gajah besar, semut kecil, manusia, hewan, tidak. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu kita semua. Luar biasa. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini destinasi dari kami sebagai CGP Angkatan 7 dengan harapan ke depan kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif yang ada di UPT SMP Negeri 2 Madanggeras. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat foto kami yang ganteng dan cantik. Kalau Pak Ibrahim itu di sini kayak mata saring dan ya Pak ya. Itu bukan dari foto itu ya Pak. Kami ada 3 dengan harapan ke depan setelah kami CGP berikutnya ada CGP lain mungkin nanti bisa diikuti oleh Ibu Bro atau Ibu Dian atau Ibu Rizka yang masih muda ini, Bu Juli ya, Bu Fatimah yang masih muda yang memiliki semangat tingkat dewa, mungkin Bu Mariama masih muda Bu Mariama ya, nanti bisa dicoba Bu Mariama. Next Bu Dewi. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kami paparkan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua adalah disiplin positif. Nanti sama-sama kita pahami apa sebenarnya disiplin positif. Apakah yang selama ini kita terapkan di sekolah kita sudah sesuai dengan disiplin positif yang dipaparkan atau yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan Bapak Pendidikan Negara Indonesia. Lalu berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, nanti ini juga akan kita paparkan. Sebenarnya kebutuhan manusia itu apa saja? Kebutuhan murid itu apa saja? Sehingga nanti kedepannya kita akan dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Lalu yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Berikutnya ada posisi kontrol guru dan restitusi. Nah, ini materi yang sangat baik dan sangat bagus. Bagaimana kita seorang guru mengontrol posisi kita terhadap murid kita. Dan yang terakhir ini adalah keyakinan kelas. Ini menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana menghadapi anak-anak nantinya kita akan menerapkan segitiga restitusi agar murid-murid kita menyadari bagaimana sebenarnya peran dia sebagai murid. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu yang saya banggakan, sama-sama kita pahami ada perubahan pola pikir dari K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Ini sama-sama kita lihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa
belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi murid itu sudah memiliki kebutuhan, setiap murid itu memiliki bakat, tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru menyebarkan bakatnya. Nah inilah tugas kita sebagai seorang guru, mencari bakat-bakat apa saja yang dimiliki seorang murid. Biasanya kita sebagai seorang guru, anak itu pintar karena nilai matematikanya 9, anak itu pintar karena nilai MIPA-nya 10. Tetapi sebenarnya di guru mereka ini tidak seperti itu. Karena pada dasarnya dari lahir seorang murid itu sudah memiliki bakatnya masing-masing. Mungkin ada anak yang memiliki bakat memasak, ada anak yang memiliki bakat main bola, ada anak-anak bakatnya membaca puisi. Nah itulah tugas guru, mencari bakat-bakat tersebut lalu kita tebarkan dan kita kembangkan. Jangan ada anak ketika kita memberi materi lalu ada anak-anak nyanyi lalu kita hukum. Tidak seperti itu. Artinya bakat murid itu adalah bernyanyi. Mungkin dengan materi bahasa Indonesia misalnya tentang bukan, ya silakan buat apa supaya anak itu mudah hafal, buatlah berbentuk bernyanyi. Nah selanjutnya ini siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangannya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi sama-sama kita sudah tahu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, disiplin, mandiri, berkedudukan global, bernalar kritis dan sebagainya. Ini goalnya. Kita sebagai seorang guru, inilah 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita aplikasikan, yang mana kita harapkan agar anak-anak, agar murid-murid nanti diterima di masyarakat. Bagaimana kita membuat murid 10 hingga 15 tahun ke depan agar diterima masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Next, guru ini. Nah, ini materi berikutnya yaitu mengenai disiplin positif. Sama-sama kita ketahui kalau sudah konotasinya kata positif berarti hal-hal yang baik itu ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh misalnya ada rekan kita terlambat, kita sebagai seorang teman terkadang kita menegurnya. Cara menegur seseorang itu pun berbeda-beda. Ada yang menegur dengan secara halus, dia kena. Ada yang memang orang itu ditegur harus dengan cara keras. Contoh, Ibu Rapita sering terlambat misalnya. Mungkin kita sebagai rekan akan memberikan disiplin positif atau mengingatkan rekan kita agar tidak terlambat. Atau murid kita sering terlambat. Kadang kita sebagai guru lupa bahwa murid terlambat lalu kita hukum seenaknya. Tanpa kita tanya, mungkin kalau kita tanya, misalnya Juventus, kenapa kamu terlambat? Apa masalahnya? Kadang banyak anak-anak yang terlambat itu memiliki alasan-alasan yang membuat kita itu terhambat. Contoh, misalnya ada seorang murid, ketika kita tanya, mohon maaf Pak, saya terlambat karena malah bantu ibu buat wanita, buat serabi untuk dijual. Lantas apa yang kita tawarkan? Bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Nah, itu jangan tiba-tiba anak terlambat lalu kita hukum seenak kita. Dan itu tidak boleh, atau sampai menghukum anak-anak misalnya membawa aqua 1 karton gara-gara dia terlambat, itu juga tidak tepat ya. Nah, jadi mari kita sama-sama membangun disiplin positif di sekolah kita dengan baik ya. Berikutnya adalah ini ada korelasinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid atau anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dari dalam diri dan dari luar diri. Jadi artinya Bapak Ibu, bagaimana tugas kita sebagai guru membangun atau menyadarkan anak-anak tentang kebutuhan mereka. Nah, kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Bagaimana orang lain mau menghargai kamu jika kamu sekolah masih terlambat? Nah, inilah tugas kita bersama. Bagaimana kita membangun rasa percaya diri murid, bagaimana kita membangun nilai-nilai kebajikan kepada murid. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan
kebijakan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah ini yang saya bilang tadi. Nah inilah tugas kita bagaimana menumbuhkan kesadaran murid. Karena rata-rata murid kita itu tidak sadar apa sebenarnya tugas dia sebagai murid. Kenapa? Dia diciptakan di muka bumi ini. Kenapa dia sebagai murid? Apa perannya? Apa fungsinya? Nah inilah Bu Esi, sama-sama kita sadarkan murid kita agar murid kita tidak mengulangi hal yang sama. Seperti itu Bu Ende. Ya, Bu Fatimah ya, sepertinya merenung apa yang memikirkan kira-kira apa nanti tentang murid kita yang terlambat gitu ya Bu. Mau kita apain ya? Nanti kita sama-sama diskusi Bu. Ya gimana Bu? Oh kita kasih cumi-cumi gitu Bu ya. Ini sama-sama Bu. Ya, nanti kita bahas sama-sama Bu. Artinya bagaimana tanpa menyentuh anak itu baik atau anak itu salah. Nah ini banyak kita bersama Bapak Ibu. Dan ini sampai sekarang saya berusaha bagaimana tanpa saya menyentuh, tapi tumbuh jiwa kesadaran murid. Karena saya rasa karena kita hidup di wilayah pesisir, mau tidak mau memang pelan-pelan kita bersama, tidak bisa kami bertiga, tapi kita bersama bagaimana menyadarkan atau menumbuhkan kesadaran murid bahwa mereka adalah sebagai murid yang memang sesuai yang diharapkan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah ini kaitannya dengan profil belajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Jangan mentang-mentang nanti satu suku, misalnya sukunya adalah Mangunsong dan anak itu jarang masuk lalu nilainya 9. Nah ini tidak ada nilai kebajikannya. Tapi bagaimana kita sebagai guru itu harus sama, baik suku, agama harus adil. Jika memang anak itu pantas ya berilah nilai yang pantas, bukan karena kedekatan, bukan karena suku, bukan karena agama. Nah ini PR kita bersama Bapak Ibu karena memang ada di suatu sekolah itu juga suku itu masih digunakan. Nah ini kita sama-sama menghilangkan bagaimana agar itu tidak terjadi di sekolah kita. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan ya di organisasi pendidikan. Yang pertama adalah mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya pikir profil pelajar Pancasila ini jika kita terapkan bersama dan dapat diaplikasikan oleh murid, maka sekolah kita itu akan tenang dan damai. Yang jadi masalah adalah kita sudah melakukan beberapa pembiasaan. Contoh, pembiasaan sholat duha. Ketika anak-anak itu sudah memiliki iman yang baik, tetapi ternyata masih ada di antara mereka yang lompat tangga, merokok di belakang dan sebagainya. Nah ini PR kita bersama sampai sekarang. Tugas kita sebagai seorang guru nggak kelar-kelar, kasih itu aja yang kita urus, kasih anaknya itu saja. Nah ini PR bersama Bapak Ibu, karena saya perhatikan yang memproses itu saja. Bagaimana andaikan kita kompak bersama? Contoh, baju murid keluar, yang sering menunggu murid itu saja. Saya, Bu Dia, Bu Melvi, dan beberapa guru lain. Bagaimana andaikan kita sepakat bersama? Nah, alangkah indahnya jika bajunya dimasukkan. Tapi kita kompak ya. Yang pula nanti saya menyuruh masuk, ketika guru lain masuk, bajunya keluar, dibiarin. Nah ini juga tidak benar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama bagaimana membentuk budaya positif di sekolah kita dengan tujuan agar sekolah kita terbentuk menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang damai ya Bu Umi ya. Begitu ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi. Yang berikutnya adalah PIP ya, ini yaitu Ibu Binary Rias Program. Ini gawean Bu apa ini? Neng Apinta ya, ini bahasa Inggris ya Bu. Neng, kebetulan saya nggak jago bahasa Inggris, saya jagonya bahasa Thailand ya. Sawadika, kabuka, kapaklai, gitu ya Bu ya. Nah, ini utama adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, lalu keingintahuan, lalu komitmen, kreativitas, kerjasama dan percaya diri. Nah ini yang bagian percaya diri ini terkadang menurut kita masih banyak yang kurang percaya diri.
Lantas bagaimana kita membentuk agar murid percaya diri? Seperti yang kita lakukan ada beberapa pembiasaan, ya. Nah, ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama bagaimana membentuk anak-anak agar memiliki rasa hormat. Karena kalau zaman saya sekolah dulu, Bu, kalau saya jumpa dengan guru saya takutnya setengah mati. Kalau di luar saya takutnya setengah mati, sembunyi-sembunyi di bawah pohon pisang di pagar. Kalau anak-anak kita sekarang yang kan Bu Yusnia, ya, kita lewat, mau kita ditabrak, mau kita dilewatinya. Nah, ini tugas kita bersama bagaimana agar anak-anak memiliki rasa menghormati terhadap sesama, kepada guru dan kepada orang tua. Nah, ini sudah mulai menurun. Kita sama-sama bersama kita membentuk murid-murid kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu berikutnya adalah keterampilan hidup, life skill. Jadi murid-murid kita, Ibu Dewi Rapita Autosumbu, selain murid kita ajarkan, ya, dengan nilai-nilai budaya positif, selain kita ajarkan dengan pengetahuan, juga kita ajarkan life skill mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki rasa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya, lalu tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri mereka. Nanti Bapak Ibu dari kelas bersama, kita kan ada pembiasaan asa bakat. Mohon kerjasamanya, bangunkan rasa percaya diri murid-murid Bapak Ibu. Jangan sampai setiap asa bakat itu nanti yang mungkin anak kelas 96, 81, 92, 91, ataupun kelas 75. Silakan Bapak Ibu, mari kita sama-sama menumbuhkan rasa percaya diri murid kita. Yang awalnya nggak muncul, misalnya kelas 72, 73 nggak muncul, bagaimana kita sama-sama berkomitmen membentuk rasa percaya diri murid. Percayalah Bapak Ibu, murid-murid kita itu sudah memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi sampai saat ini kita belum menemukan bakat apa yang dimiliki oleh murid tersebut. Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Mungkin saat ini kebutuhan Ibu Umi adalah makan, tetapi apakah mungkin sama kebutuhan dasar Bu Juni itu makan? Mungkin kebutuhan Bu Juni ingin refreshing, pulang sekolah jalan-jalan naik mobil, misalnya ke Beras Tagi misalnya, atau ke rumah makan mewah gitu misalnya. Tetapi apakah sama kebutuhan dasar dengan Bu Dia? Mungkin dia ingin di rumah aja ber-AC, atau Bu Umi mungkin ingin berenang, atau mungkin Pak Prapto ingin yang lain, atau mungkin Pak Lawan ingin tidur, kebutuhan dasarnya, ya kan? Atau Bu Fatima ingin mempercantik diri, makeup. Iya, beda-beda Bapak Ibu. Nah, inilah harus kita sama-sama. Ibu Ardina Sinaga mungkin kebutuhannya nonton film Korea. Kita sama-sama harus mengetahui kebutuhan anak itu apa. Jangan ketika anak menyanyi kita mengajar langsung tak buat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi ternyata kebutuhan anak itu bernyanyi atau pada saat belajar dia makan. Berarti kebutuhan anak itu makan. Lantas bagaimana? Kita jelaskan. Nah, sebelum kamu berangkat sekolah, makanlah yang sekenyang-kenyangnya, sehingga kamu di dalam kelas tidak makan, karena makan itu mengganggu tenaga. Atau misalnya nyanyi, ya, anak ibu dulu nyanyi ketika Bu Bro mengajar, diingatkan Bu Bro. Nah, pada saat kamu mandi pagi, silakan kamu nyanyi di kamar mandi sepuasnya, sehingga kamu di sekolah tidak nyanyi lagi, karena itu akan mengganggu temannya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tujuan anak itu bernyanyi, ya ingin kepuasan dia bernyanyi. Tujuan anak itu makan, ya untuk mengenyangkan diri dia. Seperti itu. Kebutuhan dasar kita akan penuhi dengan baik apabila harus dipenuhi. Kalau kita lapar, ya harus makan. Ya memang itu kebutuhan kita. Mungkin beda ya dengan Bu Mati, kalau dia lapar mungkin dia nggak makan, mungkin dia akan bernyanyi, tapi nanti kebutuhannya sudah lain lagi gitu. Next Bu Dewi, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya ingat rata-rata kebutuhan Bapak Ibu pada saat saya menjelaskan ini kebutuhannya adalah tidur. Kayaknya tidur ya.
oleh kebutuhan dasar untuk saat ini ya, Pak Lawe ya. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia, Pak Prato. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berkaitan dengan sandang papan tangan, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, kesehatan, jasmani dan rohani, berproduksi. Ini kebutuhan hidup dasar manusia, sandang papan tangan, jasmani dan rohani. Ya kan Bu Julia, ini jelas kebutuhan dasar kita dan harus kita penuhi. Kenapa kita butuh tempat tinggal? Ya memang supaya kita tidak kena hujan, tidak kena panas, tidak dimakan binatang buas, tidak dipatok ular sendok, kan begitu ya. Kalau seandainya Bu Julia nggak ada rumah tidur begitu aja, apa yang akan terjadi kira-kira? Didatangi ular sendok, ya, didatangi ular berkepala hitam, bisa jadi Bu ya. Ya. Tapi berikutnya ini setiap manusia. Kalau tadi yang lama, maka kebutuhan dasar manusia ini adalah bertahan hidup. Lalu berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini mungkin kalau Bu Fatima ini di sini nih rasa butuh kasih sayang. Iya, dipedulikan, memberi dan menerima kasih sayang, menjadi bagian dalam kelompok. Contoh misalnya, Yohanes sudah makan deh. Abang lihat di Yohanes sakit. Ya, izinkan abang menjengukmu. Bisa. Jangan cuma gitu ya Bu Fatima. Nah ini kan kebutuhan orang beda-beda. Ada yang dicek mungkin Bu Juli sudah makan, nggak dibalas. Berarti bukan itu kebutuhannya. Ternyata Bu Juli kebutuhannya adalah emas dan berlian. Nah begitu. Ya Bu Juli ya. Tapi ini berbeda-beda. Saat ini kalau saya tanya, coba saya tanya, Bu Umi, dari kelima ini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan, yaitu mengenai harga diri, keinginan untuk ditanggap, memimpin, berprestasi, diakui, dihormati, lalu kebebasan, itu kategorinya ada mandiri, memiliki pilihan senang, mencoba hal baru, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Dan yang kelima adalah kesenangan, beriman, bertakwa, bergurau, menikmati apa yang dilakukan, ya, bermain, kesenangan itu bermain, ya, tertawa, bergurau, canda, dari lima ini kira-kira Bu Umi kesenangannya apa? Kebutuhan dasar Bu Umi apa kira-kira? Kesenangan. Oke, Bu Umi kesenangan. Kalau main Aprita apa? Semuanya seragam yang kita ya. Semua mau diini ya. Coba pilihlah satu lamen. Kira-kira saat ini apa yang paling mendesak gitu ya? Apa kira-kira ini? Bertahan hidup. Kalau Bu Esi bertahan hidup. Bu Irma? Kebebasan Pak. Kebebasan. Yang Bu Irma kalau suka yang bebas-bebasnya manjat gunung, manjat pohon gitu ya. Iya. Bu Juli, kira-kira apa Bu Juli ini? Nah ini Bu Juli ini. Saudara saya sama Bu Juli. Apa itu Bu Juli? Iya, kasih sayang. Ya, tepuk tangan dulu Bu Juli. Oke ya. Pak Bakti sudah tahu kan kebutuhan Bu Juli? Kasih sayang, jangan lupa nanti malam di video kalau Bu Juli ya. Kalau Bu Rizka apa yang kebutuhan di sini? Semuanya sendiri di sana. Kira-kira apa Bu Rizka ya? Tolong kasih sayang juga Bapak jubirnya ya Pak ya, memang luar biasa. Tahu isi hati anaknya. Kalau kebutuhan saya jelas Bapak ya. Kebutuhan saya untuk saat ini ya jelas kasih sayang ya. Jelas kebutuhan saya kasih sayang. Iya. Berhubung Bu Juli juga kasih sayang, kita bisa coba Bu Juli ya. Bu Juli ya. Bu Melvi, kebutuhannya apa Bu Melvi? Kesenangan, ya, canda tawa, bisa masuk grup dan nomor 1. Oke Bapak Ibu ya, sampai sini mungkin bisa dipahami. Ini ada beberapa kasus, jadi nanti Bapak Ibu saya harapkan tuliskan kira-kira apa yang diminta. Nanti saya akan membagi kertas cinta yang akan saya bagikan, ya, yaitu kasus pertama. Bunda, seorang anak kelas 3 SD, sepulang dari sekolah dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ini bukan Ibu Rani Ibu, Bu Dewi ini mungkin, Ibu Dewi dulunya, ya, Ibu Rani. Menurut Ibu, menurut Bapak, kebutuhan apa yang berusaha
ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Sama-sama Ibu, kita lihat kasusnya ya. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenang dulu ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, ini menurut Bapak Ibu ini ya, langsung aja lah ya Bapak Ibu ya, gak usah pakai kertas ya. Tadi mana pun tadi kertasnya. Nah ini, menurut Bapak Ibu ya, kasus yang pertama ini kira-kira kebutuhan apa? Apa Ibu David? Kebebasan. Bagus. Yang lain ada? Sepakat? Sepakat. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya Bu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang dulu ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Oke, sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Ada siapa lain? Mungkin Ibu Yohana? Ini kata kuncinya kan gak seru jadinya ya. Kesenangan. Kesenangan. Iya. Ini jawabannya adalah kebutuhan kesenangan. Ada kata kuncinya kan gak seru jadinya ya. Oke. Ini jawabannya kesenangan ya Bapak Ibu. Jawaban Bu David sudah bagus ya. Berikutnya Bu, oke, kita sama-sama ya. Ini adalah kesenangan seorang murid. Karena mau gitu ya Bu Esi ya, pas kita ngajak nyanyi dia, nyanyi apa pun yang lagu-lagu viral ya, lagu no comment itu sih cerita lu masa ada gak mau tahu ya. Selamat datang Ibu Cindy. Oke, berikutnya Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira ini apa kebutuhan dasarnya? Kasih sayang. Iya, mulai paham ya, kasih sayang ya SMP. Iya, benar sekali. Makanya kalau ada anak teman kita yang pakai batik baru, sepatu baru, jilbab baru, harus kita ganti ya jilbab baru ya, biar senang dia ya. Itu kebutuhan kesenangan. Iya, mohon maaf, saya kasih Bu Ahli tentang si fokus ya. Ya, kebutuhannya adalah kasih sayang. Bagaimana SMP? Iya, minta perhatian juga ya, benar sekali. Ternyata yang belakang kebutuhannya adalah makan minum ya. Di aplikasi itu CS-nya aja ya. Bilangnya nggak dikasih ya, berarti bukan kebutuhan untukmu. Berikutnya, Pak Ted, aku bosan. Masa belajar itu itu aja. Dengerin ibu guru, dengerin ibu aja gitu ya maksudnya ya. Aku bosan, masa pelajaran ibu gitu aja. Asli itu aja lagi ya. 1+1 itu aja. Besok itu aja. Nah, kira-kira ini kebutuhannya apa? Kebebasan. Bu Ros sudah mulai paham ya Bu Ros ya. Gak sia-sia kita lakukan hari ini. Luar biasa. Berikutnya Ibu Dewi. Apa itu? Tulisannya terlalu besar kan Bu Dewi? Gak nampak saya. Oke, yang ini yang terakhir. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah Bu Guru julukin ke teman-temanku di depan kelas. Nunjukin ya. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah Bu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini sering terjadi ya. Kadang murid kita membuat sesuatu lalu kita kasih tahu dan ini tidak baik. Menurut Bapak Ibu kira-kira ini kebutuhan apa? Kira-kira kebutuhan apa ini Bu Nia? Iya. Iya, pas sekali. Itu adalah penguasaan. Oke, baik, Bapak Ibu dulu yang saya banggakan dan saya cintai. Ini adalah bagian dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dapat kita aplikasikan di kelas kita masing-masing di sekolah kita tercinta agar terbentuk sekolah yang anak dan sekolah damai. Kalau saya mengatakan sekolah saya mengatakan guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan.
Bisa ya Bu Irma ya? Oke. Guru penggerak. Nampak memang kebutuhannya makan. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Guru penggerak. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya, materi berikutnya adalah mengenai motivasi perilaku manusia akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Bapak Muhammad Ibrahim ST, TST, Oke, terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebetulnya di sini merasa PGP yang paling rendah levelnya di antara Bu Dewi dan Pak Mamat. Tapi apa boleh buat, saya sudah menjalankan program PGP ini selama hampir 1 bulan. Apalagi di depan saya ada guru-guru saya kayak Bu Melvi, Pak Mansong, Bu Irma, Bu Kros, Bu Fatima, Bu Mariama, dan yang lain-lain. Iya, Pak Halawa, Pak Halawa. Jadi saya di sini mau meneruskan materi dari Pak Bambang Kapriono. Kebetulan karena saya pengalaman yang paling sedikit menjadi guru, mohon dimaklumi kalau saya pun berdiri tidak tegak Bapak Ibu. Karena saya merasa ilmu saya ini sedikit sekali, apalagi saya dihati oleh guru saya di SMA dulu, Pak Satya Bakti, yang terkenal sangat tegas. Jadi makanya saya pun mau menerapkan motivasi perilaku manusia ini ala kadarnya, yang saya ketahui saja Bu Dian. Jadi kalau Bu Dian pun kira-kira mendengarkan apa penjelasan dari saya sedikit yang Ibu Dian dapatkan, mohon dimaklumi Bu. Oke, kita mulai saja. Materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Menurut Ki Hajar Dewantara atau menurut modul ini, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi diharapkan dari modul budaya positif ini, kita sebagai calon guru penggerak membuka kembali motivasi anak-anak untuk belajar, untuk dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, wadahnya adalah program calon guru penggerak. Jadi, menurut motivasi perilaku manusia ini, itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ada motivasi di dalam diri anak-anak itu, dia takut dihukum. Takut dihukum karena apa? Karena murid melakukan disiplin dari disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi ini tidak tumbuh dari dalam diri mereka. Misalkan tadi Bu Dewi Rakita menghukum Juventus yang terlambat. Dia kenapa dihukum? Kenapa Juventus takut dihukum? Karena dia merasa nih, kemarin saya terlambat dihukum Bu Dewi Rakita Kubusungu. Hari ini saya harus gak terlambat. Tapi yang memotivasi dia itu bukan karena ingin tepat waktu Bu, tapi karena takut dihukum kembali. Itu dia. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini merupakan salah satu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Misalkan
si Rifki 73, ada mamanya di sini, Bu Rizka. Si Rifki misalkan nih, dia kan ribut di kelas, tapi ada guru misalkan saya yang tidak ribut di kelas akan saya beri nilai 8. Itu kan sebuah imbalan Bapak Ibu, atau sebuah penghargaan. Anak itu menurut, si Rifki menurut, tetapi itu juga salah. Harusnya motivasi itu memang lahirnya dari dalam diri, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman tadi juga. Itulah yang sama-sama akan kita coba capai dalam murid, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menurut modul ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia, yang berasal dari dalam dirinya adalah yang terakhir, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Contohnya apa nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri tadi? Ada banyak. Salah satunya memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kesenangan, kemudian ada apa lagi tadi? Bertahan hidup, kemudian kebebasan, dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut modul ini, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman, atau yang kedua, mendapatkan imbalan, dan yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya sebetulnya di kelas masih menerapkan 2 motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, yaitu menghindari membuat anak menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan imbalan. Kenapa saya ikut CGP? Karena menurut saya program CGP adalah wadah yang baik untuk saya menambah ilmu bagaimana cara mendidik anak-anak murid, penerus bangsa kita. Karena saya sadar, saya juga guru, perlu menambah ilmu, perlu menambah motivasi. Makanya itu saya mengikuti CGP Angkatan 7 ini. Saya harapkan untuk kedepannya adalah rekan-rekan kita di sini yang mengikuti CGP Angkatan berikutnya. Lalu kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak murid, pasti anak itu merasa menyakitkan, hatinya teriris, kemudian tidak nyaman, murid merasa takut dan memaksa dirinya. Tanpa kita sadari, coba Bapak dan Ibu guru yang pernah jadi murid, pasti semua pernah jadi murid, pasti ingat dulu apa hukuman yang telah diberikan kepada saya saat masih menjadi murid. Saya yang berdiri di sini sebagai guru, dulu kan saya murid juga, murid Pak Mangunsok. Saya masih ingat hukuman-hukuman yang dilakukan terhadap saya. Walaupun saya sadar hukuman itu untuk mendisiplinkan saya di kelas, tetapi hukuman itu membuat pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, melalui modul budaya positif ini, kita sebagai guru harusnya tidak lagi menyakitkan hati anak murid. Lalu penghargaan ini jelas-jelas membuat identitas disiplin murid menjadi gagal. Kenapa? Karena jelas tidak efektif, kemudian merusak hubungan, lalu mematikan kreativitas dan merampas hak menghargai dirinya. Saya rasa penghargaan ini menurut saya sesuatu hal yang baik,
ternyata menurut modul dari budaya positif ini membentuk disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau kita masih menerapkannya kepada murid, kita akan membentuk disiplin diri murid yang gagal kepada murid-murid tersebut. Selanjutnya Bu Dewi. Nah, konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Lalu ada perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi dari disiplin dengan identitas sukses, kita harus membuat murid melakukan penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek itu Bapak Ibu, misalkan sebelum kita meninggalkan kelas, kita ingatkan kembali tujuan pembelajaran kita apa, lalu materi kita tadi apa. Itu akan membuat penguatan jangka pendek. Dan satu lagi, Baik Bapak Ibu, masih semangat ya. Saya butuh waktunya sekitar 20 menit paling lama ya. Akan saya padat-padatkan dan minim-minimkan. Walaupun hari ini kondisi saya kurang sehat juga karena saya sedang sariawan Bapak Ibu, jadi saya mungkin kurang ikut berbicara. Jadi tadi sedikit materi terakhir yang disampaikan oleh Pak Ibrahim ini mengenai perbedaan konsekuensi hukuman dan restitusi. Jadi supaya Bapak Ibu bisa membedakan hukuman yang seperti apa, konsekuensi yang bagaimana, dan restitusi yang seperti apa. Selama ini yang kita laksanakan di sekolah kita ini itu adalah hukuman. Kita belum pernah melakukan restitusi, only hukuman. Saya paham dan mengerti Bapak Ibu, untuk merubah sesuatu itu tidaklah mudah. Saya yakin dan percaya. Tapi kita harus memulai dari diri dan punya keyakinan bahwa kita bisa merubah semuanya itu. Nah, kenapa? Di sini dia Bapak Ibu bisa kita lihat. Ini tadi ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya Bapak Ibu, kalau siswa nggak mengerjakan PR, dihukum ya. Kayak kemarin saya lihat ada guru yang menghukum siswa itu dengan membuat tulisan di dadanya yang bumi sambil berkeliling. Itu hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya adalah yang menyakitkan, membuat rasa malu siswa dan merendahkan diri siswa, itu semuanya hukuman. Dan kita masih melakukan itu Bapak Ibu sayangnya. Jadi ini ciri-cirinya, guru menghukum siswa membuat bendera selama 10 menit, ini termasuk hukuman. Kalau dia konsekuensi, beda lagi. Dia tidak jangka panjang menimbulkan kesakitannya. Paling hanya saat itu dia merasa, ini pun harusnya istirahat, aku mengerjakan tugasku. Begitu dianya. Atau konsekuensi yang lain, kamu kerjakan 3 kali lipat PR-nya. Begitu dianya. Tapi kalau ada hukuman sudah pasti ini jangka panjang, mengalami menyakitkan di dalam dirinya. Nah, restitusi ini juga berasal dari Bapak Ibu selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan kami mulai belajar menerapkannya, dan saya sudah mencoba ini di kelas saya dan di kelas lain. Setiap siswa yang bermasalah, saya sekarang berusaha untuk menerapkan restitusi. Jadi restitusi ini Bapak Ibu tujuannya itu adalah untuk mengembalikan siswa itu menjadi karakter yang lebih kuat. Ini dia, nanti kita bahas selanjutnya. Untuk mencapai ini semua Bapak Ibu, ini dia yang ditunggu-tunggu yang berhubungan dengan kita sebagai pendidik, yaitu posisi kontrol kita di mana. Pak Ibrahim silakan Pak. Jadi guru Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum ya Pak Bakti, ada penghukum Pak. Ini saya bilang Pak Bakti karena saya tengok Pak Bakti ini posisi kontrolnya sampai hari ini masih penghukum. Udah
menjadi guru sudah kurang lebih 13 tahun di UPT SMP Negeri 2 Menanggaras. Oke? Supaya Bapak Ibu tahu apa sih ciri-ciri kok penghukum itu? Kok bisa aku dikatakan posisi kontrolku sebagai penghukum? Ini, untuk penghukum Bapak Ibu, biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Benar ya Bapak Ibu? Disertai dengan ancaman oskor ya. Awas kok ya kalau orang ngomong ya. Gunakan kok ya. Nah begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Nah, guru pada posisi penghukum ini biasanya dia akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kok ya. Nah, biasanya kita begitu ya Bapak Ibu. Makanya bisa saya menyebutkan saya sebagai penghukum. Saya sering membuat ini ke murid-murid saya. Kalau misalnya mereka ribut, udah ribut atau terus di kelas itu ya, awas kok ya. Saya bilang begitu. Saya kurangi nilai kok nanti. Itu penghukum Bapak Ibu. Disertai dengan ancaman. Selanjutnya, Pak Ibrahim, pembuat rasa bersalah ini saya kalian mampu. Saya kalian subordinasi. Una, kecewa kali itu teman-teman. Muka kita mau kelas, betul ya Bapak Ibu? Betul ya? Ini pasti banyak juga yang buat begini. Ya kan Bu Juni? Kasihan loh orang tua kalian di rumah, udah capek-capek orang itu kerjanya. Supaya kau pintar, tapi kayak gini lah kelakuanmu. Nah, di sini posisi kontrol kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa rendah diri Bapak Ibu. Dia merasa nih, aku kayaknya nggak apa ya. Kayak mana namanya? Kok macam nggak berarti kali hidupku ini ya. Udah buat guruku kecewa, apalagi orang tuaku. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya kalau tadi sudah ngomong kata maksudnya saya menari-nari ini. Sariawan saya ini ya. Oke, bisa kita lanjut ya? Oke, lanjut Pak Baim. Teman. Nah, saya juga di posisi ini sebagai teman. Jadi kalau teman biasanya kata-kata kita gini, kan kata-kata kita gini Bapak Ibu. Tolonglah nak, kerja mana tugasnya? Untuk ibu loh, masa kayak gitu kali. Nah, itu kita teman. Posisi kita. Makanya di situ kata-kata yang sering kita utarakan kepada siswa kita, ayo bantulah demi bapak ibu ya. Ya sudah kalau ini tidak apa-apa nanti bapak ibu bereskan, bantu bereskan. Di sini dia tidak menyakiti murid, namun murid merasa ketergantungan dengan dia. Benar ya Bapak Ibu? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, murid tidak merasa tersakiti, tapi dia ketergantungan sama kita. Kalau ada masalah, pasti dia ujung-ujungnya mencari kita, minta perlindungan. Oke, lanjut Pak Baim. Pemantau. Nah, pada pemantau, posisi pemantau ini dia berdasarkan peraturan-peraturan dan ada konsekuensinya. Konsekuensi, bukan hukuman, Bapak Ibu. Mirip-mirip, konsekuensi atau sanksi. Jadi, guru pada posisi pemantau ini dia biasanya akan berkata, apa sih peraturannya? Misalnya seperti itu. Kemudian, sanksi atau konsekuensinya apa kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR? Apa kira-kira konsekuensinya kalau kamu melupakan air di atas meja temanmu? Dan di sini selanjutnya itu namanya posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu manajer. Nah, ini yang diharapkan di kurikulum merdeka semua guru Indonesia ini menempatkan diri, memposisikan dirinya itu kontrol dirinya sebagai manajer. Pak Menguson, saya juga paham Pak, tidak semudah itu yang saya bilang ya Pak. Apalagi pola pikir ini sulit memang Pak. Udah, tapi pelan-pelan kalau kita mau Pak mencoba, mudah-mudahan. Saya juga awalnya macam lucu-lucu saya Pak. Anak-anak di kantin saya masuk kelas, biasanya saya marah tuh. Kurang ajar kok ya. Masa aku bisa masuk kelas kalau di kantin yang kali mau makan? Saya bilang begitu ya Pak. Tapi kemarin saya sudah berapa kali Pak melewatkan ini. Dan yang saya pikir anak-anak yang sering kita hukum, yang mereka tidak dihukum, disuruh ditanya ini tidak pernah menjawab, mereka bisa ternyata Pak mengeluarkan pendapatnya.
di Bapak kepada mereka. Untuk apa Pak? Untuk menstabilkan keadaan dulu Pak. Baru lanjut. Itu dia. Oke Pak, ini dia manajer ya Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut biar tak terpotong-potong. Ini di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya Bapak Ibu, ini kasusnya sering ya kita jumpai di sekolah kita ya. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bahkan tadi juga ada dihukum karena tidak memakai atribut ya. Udah. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka Bapak Ibu yang kita lakukan adalah patuhi aturan sekolah. Udah, kemudian baru sana berdiri di depan sana. Bisa begitu ya Bapak Ibu? Yang tidak memakai atribut kalau kita sebagai penghukum. Kemudian kalau guru yang posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan berkata begini kepada muridnya. Baik, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah itu dia. Datanglah si guru dengan posisi kontrol teman. Datang, datangi Baem. Baem, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja. Ya sudah nggak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau dia sebagai teman. Datanglah si pemantau. Bumi pemantau. Udah. Maka Bumi akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, kalau dia memantau pasti ada konsekuensinya. Dan ini sudah ditetapkan berdua. Dia tidak sepihak. Kalau hukuman sepihak ya. Mungkin tidak bisa kita kasih kesempatan untuk memantau. Tapi kalau dia memantau, kita berbicara dengan murid. Nah, kalau nanti tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya iya. Sepakat. Makanya ditanya di sini. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, begitu. Baru nanti kamu beli atributnya ya. Misalnya kita buat konsekuensinya kalau tidak pakai atribut adalah ya harus membeli atribut, harus pasang atributnya. Makanya nanti kamu beli ya atributnya. Itu kalau pemantau. Yang terakhir posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah ini yang sama-sama kita terapkan ya Bapak Ibu. Mendingan ya Bu. Nanti kita bisa saling sharing. Ada contohnya ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Seorang manajer dia akan berkata seperti itu. Kamu kira-kira kamu tahu bagaimana kesalahanmu? Pasti dijawab ya Bu. Kenapa? Apa salahnya nak? Saya tidak pakai atribut lengkap Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibrahim lakukan untuk memperbaiki kesalahan Ibrahim? Jadi kita kasih kesempatan anak-anak benar-benar apa Bu? Bapak Ibu untuk mengeluarkan dan dia tuh bertanggung jawabkan perilakunya kalau dari dirinya sendiri. Kalau dibilang ya Bu, nanti saya akan beli atributnya, saya pasang, saya pakai ya Bu. Nah biasanya begitu, atau saya minta maaf ya Bu. Bapak Ibu percayalah, kita sudah belasan tahun bahkan ada yang puluhan tahun di sekolah ini, benar ya Bapak Ibu? Kita membuat hukuman kepada anak-anak, kita anggap hukuman itu mampu mendisiplinkan anak, tetapi ternyata salah Bapak Ibu. Tadi seperti dipaparkan Pak Ibrahim, disiplin dengan identitas gagal, salah satunya adalah hukuman. Kenapa? Dia hanya menghindari, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kenapa dia harus datang tepat waktu? Karena dia takut dihukum. Makanya datang tepat waktu. Motivasinya bukan dari sini Bapak Ibu, tapi karena takut dihukum. Karena orang lain namanya ekstrinsik. Kemudian, kenapa dia ingin harus berprestasi? Karena diiming-imingi imbalan. Nanti dia lupa tambahin. Kan motivasi dia, iya. Tapi dalam bentuk dedikasinya gagal. Kalau misalnya tidak kita kasih lagi, dia tak mau lagi belajar, maka hasilnya itu semuanya gagal di situ. Dan itu tidak baik dan tidak benar kita lakukan Bapak Ibu. Yang benar itu motivasinya harus dari dalam diri sendiri. Bagaimana caranya? Itu dia. Kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang untuk menghargai diri kita. Misalnya, nah, ini sudah nanti ada kan di penjelasan sebelumnya.
efektif Bapak Ibu. Sadar nggak Bapak Ibu ketika kita memberikan misalnya nih, bagus sekali dengan Erwin Sinaga ini. Nggak pernah nggak kerjaan tugas, ini kasih hadiah misalnya, kita kasih hadiah. Tipek misalnya kan Bu, akhirnya dengan dia misalnya siswa, pasti Bapak Ibu yang merasa dia tinggal hadiah. Jadi menimbulkan rasa ini. Itu tidak efektif juga. Saya pikir pengadilan efektif ternyata tidak efektif. Lanjut Pak Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, ini supaya lebih paham ya Bapak Ibu ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan tuh posisi kontrol. Nah, ini kira-kira ada sebuah kata-kata. Coba Bapak Ibu dulu. Setelah penjelasan saya sudah paham belum? Nih, posisi kontrol apa kata aku? Ibu kecewa sekali dengan saya. Apa sudah nih? Iya, benar ya Bu Irma. Pembuat rasa bersalah ya Bu Irma. Kecewa, itu dia-diatiknya. Lanjut Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira ini? Apa? Memang bisa hukuman ya Mem. Hukuman, sudah. Lanjut Pak. Kamu harus membersihkan tumpahan air di meja temanmu ya. Ini kira-kira? Di posisi kontrol tadi Bu. Iya, memantau konsekuensi ya kan Bu. Nanti dibilang kalau nanti ada jorok-jorokan harus dibersihkan. Itu konsekuensinya ya. Udah paham Bapak Ibu berarti ini semuanya. Lanjut Pak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer ya Pak, yang terakhir manajer. Lanjut Pak, masih ada nggak yang terakhir? Iya, kerjakan tugasnya ya. Iya, gitu. Nah, oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Berarti sudah memahami ya Bu. Jelas penjelasan saya Bapak Ibu? Jelas. Oke Pak Ibrahim, sedikit lagi ya Bu. Sedikit lagi, tidak langsung ini ya. Oke, ini keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Udah. Kira-kira Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nanti kita akan membuat kelas keyakinan kelas masing-masing. Dan nanti ini akan saya tagih hasilnya. Membuat keyakinan kelas. Nanti ada contohnya saya kasih tahu Bapak Ibu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan hewan pada saat mengendarai sepeda motor atau kereta? Kalau dia peraturan Bapak Ibu menjalankannya karena takut hukuman. Betul. Kita pakai helm dari kena razia. Tapi kalau kita buat keyakinan, misalnya harus pakai helm saat mengendarai. Iya. Keyakinan itu dianya berhubungan dengan nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan apa yang mau kita peroleh kalau kita pakai helm? Keselamatan. Benar ya Pak Prato? Mana tahu terjatuh, tergentak kepalanya, jadi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini waktu kita COVID, anak-anak nggak pakai masker kita hukum. Kita bilangnya peraturan. Tapi kalau dia keyakinan Bapak Ibu, kenapa aku harus pakai masker? Jadi nilai kebajikan yang mau kita tanamkan dalam diri kita, aku harus pakai masker supaya aku selamat, supaya aku sehat. Begitu Bapak Ibu. Makanya namanya keyakinan, bukan peraturan. Kalau keyakinan dari dalam diri kita, untuk keselamatan kita, untuk menghormati kita, menghargai kita, menyayangi kita, dan lain-lain. Kalau peraturan, dia bentuknya takut karena hukuman. Paham jadi Bapak Ibu tentang udah. Selain-lain. Lanjut Pak. Pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, ini dia. Melihat keyakinan kelas ini bisa kita bentuk. Dia pakai kata-kata yang abstrak dan ini pesawat ya Bapak Ibu. Nggak usah panjang-panjang. Contohnya menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, menyapa, saling menyapa. Itu dia kata-katanya. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan di kelasnya masing-masing wali kelas. Anak-anak itu
untuk keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah saya buat, saya nggak tahu ini jaringannya error. Kalau error itu nanti saya buat ya Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah saya buat di dalam kelas saya dan sudah kami bentuk. Setelah terbentuk keyakinan kelas, suruh anak-anak menghias sebagus mungkin di karton misalnya atau kertas yang lain, kemudian ditandatangani. Nah ini kan saya memberikan pengarahan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau suaranya nggak terdengar ya Bapak Ibu karena nggak pakai speaker. Tuh, nah mereka mulai menuliskan keyakinan kelasnya. Bukan kelas Rio nih, Rio nggak ada. Ada gitu, ada sama Paris. Tuh, baru mereka menanyakan Bapak Ibu. Bukan tulis, baru saya seleksinya saya lupa video. Nah, setelah dapat seleksi saya buat seperti itu. Saya hias, kemudian saya tempel di belakang, lalu ditandatangani bersama. Tujuannya apa? Nanti kalau mereka membuat kesalahan, kita ingatkan tentang keyakinan kelas. Misalnya, mereka berantem di kelas, kita ingatkan. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu menghormati sesama. Begitu dia Bapak Ibu. Atau dia makan di kelas, berarti kan dia melanggar keyakinan kelas, tidak menghormati orang lain. Begitu. Makanya kita kembalinya semua keyakinan kelas. Kita buat dulu keyakinan kelas kita. Oke Bapak Ibu, ini respon dari siswa ya Bapak Ibu. Lanjut tadi. Ya cepat. Nah ini dia Bapak Ibu yang terakhir, penyelesaian kasus di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Nah, inilah yang kita terapkan. Saya juga tahu Bapak Ibu saat ini di hati Bapak Ibu itu begini. Sedangkan di barbar aja, sedangkan di toko-toko, entah di di jamba-jamba, nggak mempan, apalagi cuma begini. Tapi Bapak Ibu ada beberapa siswa yang sudah saya buat seperti ini. Paling tidak begini Bapak Ibu, kita tidak bisa misalnya menuntut siswa harus berubah seperti itu, tidak. Tapi kalau terbiasa kita lakukan seperti itu, dia merasa dihargai. Dia merasa selama ini kita kan masih merendahkan mereka, kita tepok, kita begini, kita blok semuanya kan Bapak Ibu. Tapi di saat kita menghargai mereka, kalau saya sih pemikiran saya gitu Bapak Ibu, makanya benar gitu tadi saya baru berdampingan, kami tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kami harus didukung dengan rekan-rekan sejawat lainnya, baru bisa terlaksana dan merealisasi ini. Pelan-pelan Bapak Ibu, memang tidak mudah. Seperti saya bilang ya, merubah mindset tidak mudah, merubah paradigma baru ini tidak mudah. Tetapi pelan-pelan kita lakukan. Tapi kita coba, jangan nggak kita coba gitu. Saya sudah melakukannya bukan karena di sini saya berdiri pencitraan enggak gitu. Benar-benar saya lakukan ke anak-anak yang nggak pernah bisa ngomong kayak kan. Saya tanya, menurutmu ini benar atau salah ya? Salah Bu. Dan kemudian saya tanya lagi ya, Nak, berbuat salah itu memang manusiawi. Siapa yang melakukan kesalahan? Nah, ibu di sini bukan melihat kesalahan Rehan ya. Saya bilang seperti itu. Saya membantu Rehan memecahkan masalah dan apa
Nih, ini beberapa kalimat-kalimat yang diajukan guru pada tahapan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas itu kita itu bukan dulu, tapi kita untuk menstabilkannya gitu Bapak Ibu. Jadi yang sering kita lakukan itu kata-katanya begini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak mencari dan kamu berhak banget seperti itu. Lanjut Pak. Validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Nah, di validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu Bapak Ibu. Ya, kebutuhan apa? Kalimat-kalimatnya begini ya Bapak Ibu yang diajukan guru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya? Oke lanjut Pak. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Kita kembali ke keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Ya Bapak Ibu. Supaya anak-anak termotivasi secara intrinsik gitu dari Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau bisa keluarga ya? Saya sekolah, udah? Itu dari kelas atau sekolah. Apa yang umumnya kita telah sepakati? Kita telah sepakati di keyakinan kelas tadi kan Bapak Ibu. Kemudian mau jadi orang yang seperti apa kira-kira kamu nak kalau kamu terus seperti ini? Jadi Bapak Ibu, kalau kita mulai dari keyakinan kelas, mudah-mudahan dari keyakinan kelas berkembang menjadi keyakinan sekolah. Jadi kalau anak-anak melanggar peraturan sekolah, kita tinggal bilang seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan sekolah kita nak? Misalnya harus pakai sepatu warna hitam. Udah. Kamu pakai sepatu warna apa hari ini? Iya, berarti saya salah. Kita tanya. Biar mereka yang mencari solusi untuk permasalahannya sendiri dan mereka yang bertanggung jawab kayaknya. Oke Bapak Ibu, ini yang terakhir. Mengapa Bapak Ibu mau melihat ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan? Tapi ini kemarin untuk memenuhi tugas saya di demonstrasi kontekstual. Lanjut, ini kalau ini memang untuk memenuhi tugas saya. Jadi di sini memang saya panggil anaknya biar dia tahu. Tapi nggak dengar ya suaranya. Mungkin pakai itu Pak Babang di tas saya. Tengok Pak Babang ada apa namanya? Mikro apa? Speaker perekam di dalam itu Pak. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, sama-sama kita lihat biar Bapak Ibu tahu bagaimana sih penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi harus memuat 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan keadaan. Nanti diputar ulang ya Pak Bayu, menstabilkan keadaan. Mudah-mudahan dengar.
Oke Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi, dan saya juga belum begitu ingat kemarin dengan apa saja sih tahapan-tahapannya di situ, makanya masih nampak saya itu melihat di laptop dan membaca Bapak Ibu. Karena sering saya lakukan, sudah terbiasa, sekarang saya sudah mulai memahami. Itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada siswa saya. Jadi akhir kata, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Semoga kita sama-sama bisa menerapkan segitiga restitusi dan semua modul ini di dalam budaya positif di sekolah kita, sehingga bisa membentuk karakter yang baik bagi anak-anak kita dan terbentuknya memang budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Berikut ini adalah penerapan budaya positif dengan pembentukan keyakinan kelas di UPT SMP Negeri 2 Medang Daras pada kelas 71. Selamat siang anak-anak Bapak. Siang Pak. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Masih ingat apa itu keyakinan kelas? Apa itu nak? Angkat tangan. Apa itu keyakinan kelas diri? Positif yang bisa kita terapkan dalam pembangunan budaya positif di sekolah. Oke, bagus. Perhatikan nak, keyakinan kelas adalah salah satu bentuk disiplin positif. Apa contohnya kira-kira? Salah satunya contohnya apa? Datang tepat waktu. Maka kita sama-sama akan mendiskusikan disiplin kelas kita bersama. Kira-kira apa yang kita sepakati? Oke, nanti yang nanya Bapak tulis di sini. Kira-kira disiplin kelas apa yang mau kita sepakati? Paham ya? Tulis satu. Ini kan ada linknya. Nanti kamu tempelkan di sini. Ini ya, sama-sama kita baca keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Karena banyak anak sekarang kan suka membuli, mengejek, ya kan? Bagaimana supaya kita sebagai seorang siswa memiliki budaya yang positif, tidak lagi mengejek temannya, tidak lagi datang terlambat, tidak lagi membuang sampah sembarangan. Oke, paham ya? Nanti kamu tempel teman, ya, tempel sini semua yang rapi. Tulis nama, lalu menurut kamu budaya positif apa yang kita sepakati bersama. Oke, ini tolong bagikan marker ke temannya satu-satu. Oke, satu-satu warna beda warna. Oke, Kevin, Bapak minta tolong bagikan ke temannya satu-satu. Satu-satu, aku sayang ibu. Ya, kiri bagikan tolong ke temannya satu. Bagi Johan satu temannya. Kalau sudah selesai ini. Jadi anak Bapak tinggal untuk budaya positif. Kurang satu. Kamu sudah? Yang udah langsung ditempel nak. Yang sudah bisa ditempel, silakan tempel di papan tulis. Kira-kira budaya positif apa yang akan kita terapkan di kelas kita? Gak apa-apa. Silakan adik. Yang udah tempel nak. Silakan Kevin tempel. Oke, di sebelah dia. Oke, berikutnya
Ayo cepat. Iya. Saling membantu sesama teman. Belakang, depan. Ini gantian dulu sebelah. Terbalik. Kamu terbalik itu gimana? Oke, bergantian nak, bergantian ya. Oke, yang lain. Terbalik nih, berarti salah kan? Nah, kan? Nah, dari buku ini sini nilainya. Nah. Apa ini ya? Terbalik ini. Oke, sudah semua? Siapa lagi yang belum? Silakan. Cepat yang belum. Biar kita sama-sama kita sepakati yang mana mau kita sepakati bersama. Ayo cepat. Yuk. Di bawah bisa, di atas bisa ya. Sudah, silakan cek. Sudah semuanya? Oke. Maju dulu. Jerry, bacakan dulu. Satu. Bacakan. Iya, satu-satu. Selepas letakkan. Ada apa saja sih, Jerry? Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Oke, sepakat kita tidak mengganggu teman saat belajar? Sepakat. Oke, terus. Stop bully dan Stop bully, sepakat? Oke, bagus. tidak boleh membuli teman sekelas. Tidak boleh membuli. Sepakat? Sepakat. Sama. Lain. Harus mengerjakan PR. Apa lagi? Tidak boleh bolos sekolah. Tidak boleh bolos sekolah. Ada yang sering bolos sekolah? Ada. Jangan bolos sekolah. Tidak boleh kan? Oke. Tidak boleh melawan guru. Ada yang melawan guru? Ada. Boleh? Itu budaya positif tidak? Tidak. Jadi kalau sama guru harus bagaimana? Sopan. Bukan melawan. Oke. Saling membantu teman. Kalau temannya nggak punya pulpen dipinjamkan. Terus menasihati teman agar tidak membuli. Bagus. Tidak boleh memilih-milih teman. Ada yang di sini memilih-milih teman. Satu marga, satu agama,
satu agama ini sering ya. Itu tidak boleh ya. Silakan kamu berteman berbaur, tidak boleh sama itu saja. Misalnya Marvel dengan Evan aja karena rumahnya satu kampung, itu tidak boleh. Belajar dengan ibu dan menghargai imam guru. Oke, bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Gary. Sudah membacakannya. Baik. Dari ini semua yang dibacakan Gary, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan kesepakatan kelas kita demi kebaikan kelas kita bersama? Ada? Ada. Oke, siapa? Angkat tangan. Ada? Ya, silakan tadi. Apa tadi? Oke, kita bersaudara. Kalau ada teman yang susah kita bantu. Oke, kesepakatan keyakinan kelas kita yang pertama adalah bahwa kita bersaudara dan harus saling membantu. Yang kedua, ya silakan Gary. Belajar dengan rasa percaya diri. Ada di sini belajar dengan malu-malu? Ada? Ada. Ada nggak kalau belajar malu-malu, disuruh maju ke depan malu, disuruh asal bakat malu? Ada? Ada. Itu tidak boleh lagi ya, karena ini merupakan keyakinan kelas kita. Yang ketiga, ya silakan Amel, Abah Edo. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Kelas kita sudah bersih? Belum. Jadi mulai sekarang kelas kita harus bersih. Kita sama-sama meningkatkan budaya positif kelas kita. Kelas harus bersih. Lalu apa tadi? Dan ketertiban kelas setiap saat. Jika tidak ada guru di saat jam pelajaran harus tertib. Tidak boleh lari sana lari sini, kejar sana kejar sini. Karena itu sudah kesepakatan kelas kita. Lalu yang kelima atau yang keempat ada video. Kami senantiasa menghargai guru dan menyayangi sesama. Oke, harus menghargai guru dan menyayangi sesama. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh berantem. Ada lagi kesepakatan kelas kita? Yang kelima ada? Yang kelima adalah ada? Tadi kan ada bully di situ. Kira-kira apa yang kelima? Oke, menasihati teman jika ada yang dibully. Berarti kita simpulkan bersama-sama stop bully. Mulai saat ini kita memiliki 5 keyakinan kelas. Yang kelima adalah stop bully. Oke, saya ketik dulu ya. Yang pertama tadi apa ya? Kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Lalu yang kedua, belajar dengan penuh antusias dan percaya diri. Oke. Lalu yang ketiga apa tadi? Oke, senantiasa menghargai guru dan menyayangi sesama. Yang keempat, oke, keempat itu ya, bantuan dan stop bully. Sepakat ya? Oke. Ini ya nak, ini adalah keyakinan kelas 71. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Setiap hari kelas kita harus bersih. Ya, ini ada nilai-nilai kebersihannya. Kayak kamu hidup sehat, bersih, terbiasa disiplin. Lalu kamu belajar dengan penuh antusias dan percaya diri. Ini meningkatkan nilai percaya diri kamu dalam belajar. Lalu yang ketiga apa tadi? Ya,
harus menghargai guru dan menghargai sesama. Di sekolah menghargai guru, kalau di masyarakat menghargai siapa? Kalau di rumah menghargai siapa, nak? Orang tua. Kalau di masyarakat menghargai siapa? Orang yang lebih tua, nenek, kakek, tua. Oke. Lalu yang ketiga, yang keempat, membantu jika ada teman yang membutuhkan bantuan dan stop bully. Ini sering kali terjadi, anak. Jadi kita harus membantu teman kita karena kita adalah bersaudara. Saudara itu harus saling membantu. Kalau pulpen teman yang nggak ada, kita beri pinjam. Nah, ini keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama, sama-sama kita yakini karena ini merupakan bentuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sama-sama harus kita jalankan, ya. Harus sama-sama kita terapkan supaya kelas kita menjadi baik, menjadi bagus. Anak-anak Bapak menjadi pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, gotong royong. Ini keyakinan kelas kita ini selaras dengan profil pelajar Pancasila enggak? Selaras kan? Membantu teman. Apalagi yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, berpendidikan global di mana? Yang kedua, iya, di situ ada nggak? Ada. Kami bersaudara. Nah, ini adalah berkebinekaan global. Ya, nah, ini keyakinan kelas kita sama-sama. Sepakat ya? Ya, ini harus kita patuhi. Sebelum itu Bapak ada SPP. Kalau saya mengatakan semut itu kecil atau besar? Kecil. Kalau Bapak mengatakan semut kecil. Semut kecil. Oke, ulang. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Manusia iya. Manusia iya. Hewan tidak. Tidak. Hewan tidak. Manusia iya. Manusia iya. Oke, bisa? Oke. Konsentrasi. Gajah. Gajah kecil apa besar? Gajah besar. Semut kecil. Hewan tidak. Hewan tidak. Hewan tidak. Manusia tidak. Manusia tidak. Loh. Hewan tidak. Iya atau tidak sih? Oke, kita sekali. Konsentrasi. Semut besar. Semut besar apa kecil? Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Hewan tidak. Hewan tidak. Manusia tidak. Oke, bagus. Sampai di sini nak keyakinan kelas kita, ya. Ini bentuk keyakinan kelas kita. Yang pertama baca tipal apa? Kami menjaga kebersihan dan ketertiban setiap kelas setiap saat. Oke, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Yang kedua, baca Fahmi. Dan percaya diri. Oke, yang ketiga, Fizi. Kami senantiasa menghargai guru dan menyayangi sesama. Oke, yang keempat, Johan. Oke, yang keempat adalah kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Dan stop bully. Jangan pula nanti ada teman kalian berkelahi, kalian bantu, salah juga. Ya, tidak ada nilai kebajikannya jadinya. Oke, anak.
sampai di sini keyakinan kelas kita. Semoga bisa kita terapkan bersama mengenai budaya alam, mengenai budaya positif, ya, sesuai dengan judulnya, yaitu budaya positif. Oke, sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marni, guru UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Sangat bangga terhadap teman saya, Bapak Babang Kapriyono SPDGR, CGP Angkatan 7, yang memberikan aksi nyata budaya positif. Semoga apa yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Ifal Aditya dari kelas 71 dengan wali kelas Pak Babang Kapriyono. Kami sangat senang dapat terlibat untuk membuat keyakinan kelas. Kami harap keyakinan kelas ini dapat terlaksana dengan baik agar kami memiliki nilai-nilai kebajikan dengan membuat budaya positif. Saya Siti Raihana dari kelas 71.